Deep Talk Vibes by DTY. Oke, shalom. Shalom. Halo Jos, apa kabar Jos? Sehat puji Tuhan. Ya, ini sebetulnya ada pembahasan yang menarik. Kita bicara mengenai yang namanya adiksi atau kecanduan. Menurut Jos, gimana nih kecanduan ini? Aku kan terlahir di generasi Z berarti ya. Gen Z itu ketika lahir di umur TK dan SD itu udah disuguhkan dengan gadget gitu. Dan perjalanan masa muda sih memang cukup gadget ini berpengaruh besar mengambil waktu kita untuk melihat gadget gitu. Jadi mungkin orang zaman dulu tuh bahkan nggak memakai gadget sama sekali dan beralih ke zaman teknologi ini. Semua yang terjadi di masa lalu tuh berubah. Jadi waktu banyak dihabiskan melihat HP gitu atau laptop atau apapun itu. Iya, setuju. Jadi kalau kita lihat dari penelitian ya, ada yang bilang Gen Z itu sebetulnya generasi ini masuk di dalam pertumbuhan, di dalam tumbuh kembang teknologi juga. Jadi ketika Gen Z bertumbuh, tapi di situ juga teknologi sedang bertumbuh pesat. Jadi artinya memang mau nggak mau kehidupan Gen Z itu pasti akan terlibat dengan yang namanya teknologi. Nah, tadi menarik ketika Jos bilang bahwa salah satu teknologi yang disuguhkan saat ini adalah gadget. Nah, dari sudut pandang Jos, entah itu dari teman-teman atau dari pendapat Jos pribadi dan pengalaman pribadi, adiksi terhadap gadget itu seperti apa? Contoh konkretnya kali ya. Ya. Game. Jadi pengalaman pribadiku dulu semasa COVID apalagi ya, masa online itu lagi kuliah, tapi di masa kelas atau praktikum yang online itu aku malah kecanduan main game. Jadi yang seharusnya aku perhatiin kelas, perhatiin praktikum, itu semuanya dialihkan oleh game yang seru, yang gak ada habisnya, yang bahkan sampai begadang padahal tiap hari di rumah terus. Nah, itu yang adiksi yang paling berpengaruh sih. Yang kedua, ini yang sedikit tabu tapi kita bahas lah ya. Iya. Pornografi kok. Pasti gak harus ini ya mencari langsung, tapi pasti ada suatu titik masa di mana kita selalu terekspos dan disuguhkan oleh media sosial kita, dan itu tidak bisa dibantah. Iya. Nah, ini kaum milenial ini yang dia pertama tumbuh di dalam pertumbuhan teknologi. Tetapi betul yang tadi Jos bilang, kaum milenial ini cenderung tidak terlalu terekspos dengan yang namanya gadget. Karena waktu itu gadget belum secanggih sekarang, Jos. Jadi waktu dia ketahuan rumput ini. Jadi waktu itu hanya masih terbatas di era 2G, yang artinya cuma bisa telepon, text messaging gitu ya. Nah, tapi kaum generasi berikutnya adalah generasi Z, yang dia adalah generasi kedua yang di dalam pertumbuhan, tetapi lebih fasih karena kan sudah ada bedanya. Dan generasi Alpha yang di bawah kita ini itu yang masuk generasi ketiga yang justru nanti akan lebih menaikkan. Tetapi kita akan batasi di persoalan yang namanya pornografi. Nah, tadi menarik ya, kalau zaman dulu Jos namanya mau masuk ke area dosa pornografi itu ya. Ya, walaupun tidak bisa dibenarkan itu, tapi lebih sulit, lebih sulit karena harus ada yang namanya DVD. Ya, kalau zaman dulu harus ada DVD-nya, harus ada playernya, ya, terus harus ada kasetnya. Kalau sekarang kan dengan kecanggihan teknologi itu semua disuguhkan di dalam genggaman kita, Jus. Apakah itu justru menjadi daya tarik tersendiri dan kemudahan yang malah banyak generasi muda terjerumus di area yang itu, Jus? Pasti, karena kita nggak ada intensi untuk mencari, tiba-tiba dengan algoritmanya media sosial kita sendiri disuguhkan gitu. Padahal kita nggak ada niat, dan itu menjadi ujian yang Tuhan izinkan anak-anak muda tuh bagaimana meresponi video-video atau konten-konten yang seperti itu. Berarti kan artinya walaupun nggak ada intensi untuk mau mencoba atau bahkan mau memulai, tetapi bisa jadi itu sudah disuguhkan di awal. Tantangan terberat ketika
masuk di area itu apa Jus? Maksudnya kita kan nggak bisa lepas dari yang namanya gadget di saat ini ya. Entah itu untuk terkoneksi, karena memang fungsinya harus terkoneksi, nah, fungsi utamanya maksudnya. Tetapi ketika digunakan justru disuguhkan hal-hal yang menggiurkan, tanda kutip ya, menggiurkan untuk anak-anak muda bisa terjerumus di situ Jus. Nah kira-kira di bagian mana yang benar-benar itu menjadi tantangan terberat? Yang paling berat adalah gimana caranya aku tidak terpancing hawa nafsunya untuk berfantasi di dalam pikiranku muncul pikiran-pikiran yang jorok atau pikiran-pikiran yang ya seperti itulah tubuh atau bagian tubuh wanita apapun itu, ya itu yang sulit banget dilawan sih. Dan ketika kita salah meresponinya itu yang berakibat fatal, bisa sampai kecanduan. Kita punya sebuah sexuality, ya, hasrat seksual yang itu memang harus ditempatkan pada tempatnya dan pada porsinya dan ke orang yang tepat di saat yang tepat. Ya, itu memang harus membutuhkan wisdom juga akhirnya. Salah satu wisdomnya sebenarnya adalah wisdom yang umum, sebuah hikmat yang umum, yaitu tidak bisa dilakukan tanpa adanya namanya pernikahan yang kudus. Tetapi masalahnya di dalam menjalani wisdom ini juga kan perlu wisdom lainnya untuk kita bisa tidak terjerumus di area yang tersebut. Dan menariknya tadi sebetulnya kuncinya bisa masuk ke situ karena sebuah proses juga sebetulnya. Karena tadi kalau Jus bilang ya mulai dari suguhan yang mungkin cuma selewat gitu ya, terus dengan suguhan yang selewat ini tiba-tiba akhirnya tertarik. Nah ini hati-hati ya teman-teman. Salah satu algoritma terbentuk itu karena seberapa lama kita bisa stay di konten itu. Itu akan menjadi sebuah pemicu untuk konten yang serupa muncul kembali. Ya, walaupun bukan konten kreator yang sama ya. Nah, ini yang akan menjadi bahaya adalah ketika kita coba biarkan diri kita masuk di situ, walaupun mungkin tunggulah lihat 5 detik, 10 detik, akhirnya nanti disuguhkan lagi bukan 10 detik lagi. Terus akhirnya dengan durasi yang lebih panjang dan bisa jadi dengan konten yang sudah tidak lagi memuaskan. Ini boleh dijawab atau enggak Jus ya? Pernah terlibat di area itu Jus? Pernah. Kita mulai dari awalnya dulu deh. Awalnya kenapa? Iya, terexposure dengan konten-konten yang mungkin nari-nari biasa, bajunya masih ketutup, tapi kita tonton yang tadi kau bilang, kita tonton, algoritma media sosial mengharuskan kita akan muncul konten-konten serupa, dan entah dari merekanya konten yang lebih seksi atau lebih terbuka gitu, dan pelan-pelan setiap hari terbangun atau terbiasa dengan exposure itu, dan sampai puncaknya ya mencari sendiri, searching sendiri. Searching itu bukan ujuk-ujuk searching, tapi dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya yang nonton sedikit-sedikit itu gitu. Searchingnya berarti udah tidak lagi di sosial media? Oh iya, udah di website. Udah masuk Iya. ke website ya. Karena yang tadi merasa tidak puas, kurang gitu kalau di media sosial. Oh mau yang frontal aja sekalian, oh ada nih di website, gasin aja gitu. Ah iya. Dan nah ini balik lagi, kalau di era-era dulu itu kan butuh effort lebih ya Jus. Kalau sekarang cukup ada internet, entah itu handphone, entah itu laptop, udah bisa dengan mudahnya akses itu kita langsung ya tadi ya langsung gas aja nih, karena memang aksesnya sangat mudah. Teknologi itu benefitnya luar biasa di satu sisi, Betul. disadvantage-nya juga wah Betul sama jahatnya. Ya. Internet, gadget itu adalah alat yang sifatnya sebetulnya netral. Sama halnya pisau di tangan chef menghasilkan masakan yang enak. Tapi sebaliknya pisau yang sama, ini nggak usah pisau yang beda, pisau yang sama kita kasih ke penjahat itu bisa jadi pembunuhan. Bukan berarti gadget dan internet itu jahat, enggak. Ini yang harus stigma itu harus dihilangkan juga. Tetapi bagaimana kita memanfaatkannya itu yang akan menjadikan bahwa ini internet dan gadget ini menjadi tools yang baik atau tools yang jahat. Akhirnya just ketika terlibat
Di titik gimana Jos sampai akhirnya disadarkan, oh saya nggak bisa lagi lakukan ini? Belum sampai situ kok, jadi belum beda ceritanya. Oke. Bahkan pornografi yang disuguhkan oleh website nggak cukup. Oke. Dan tergerak hati itu untuk melampiaskan Iya. lewat masturbasi dan onani. Puncaknya di situ. Ya. Ya ini sebenarnya kalau kita belajar kalau di kami itu ada namanya SPL. SPL itu survei perjanjian lama. Menariknya kalau teman-teman perhatiin di perjanjian lama, kita batasi 1 sampai 11 saja dulu ya. Kejadian 1, itu yang pertama berdosa siapa? Hawa. Adam dan Hawa ya. Kita anggap Adam dan Hawa dulu. Itu kan nanti pembahasannya akan menarik kalau ke sana ya. Tapi saya batasi dulu, Adam dan Hawa berdosa. Berdosa dan dengan cara mereka tidak mau hidup di dalam hikmatnya Tuhan, ngambil caranya sendiri, menghidupi caranya sendiri, sesuai dengan hikmatnya sendiri, hikmat yang dari luar bahkan. Dan ada titik terendahnya dalam mereka ingin serupa dengan Allah. Tetapi setelah itu, ada anaknya Adam. Anaknya Adam itu, kalau teman-teman ingat, Kain dan Habel. Di situ eskalasi dosanya makin meningkat. Karena apa? Ternyata Kain membunuh Habel. Nah, tetapi setelah Kain dan Habel, itu ada lagi. Kejadian 4, Kain Habel. Kain membunuh Habel. Eskalasi dosanya sudah mulai meningkat. Terus di sini di ayat 18 ya, ada yang namanya Lamek. Ya, Lamek ini mengambil istri 2 orang. Nah, ini moralitasnya mulai turun nih. Nah, nggak cukup 1 gitu kan. Nah, terus ke sini ke bawah sampai di ayat 23. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya, Ada dan Zila, dengarlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai pekat. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 70 kali lipat. Ini singkatnya kalau begini, Lamek ini dengan bangganya melakukan dosa itu. Nah, jadi eskalasi dosanya udah makin meningkat. Dan kalau kita lanjutkan lagi sedikit, ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ini ada alasannya, kenapa? Karena kita lihat ayat 5-nya, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi eskalasi dosanya makin meningkat. Singkat kata begitu terus. Di ayat 7 ayat 8 masih tentang Nuh, tapi ketika masuk di ayat 11 itu ada menara Babel. Pasal 11 maksudnya. Menara Babel itu juga sama, berbicara bobroknya moralitas manusia sampai Allah mengacaukan mereka. Jadi artinya eskalasi dosa itu akan selalu meningkat ketika dibiarkan. Ketika tidak ditanggapi dengan benar. Maksudnya apa? Kita butuh kekuatan yang lebih besar untuk kita bisa mampu mengatasi dosa itu. Nah, kalau tadi balik ke Jos, eskalasi dosa itu kalau dibiarkan pasti akan meningkat. Iya. Termasuk yang tadi ya, dari mulai sepintas, searching, sampai ke sebuah tindakan. Dan itu Jos kalau dibiarkan akan jauh lebih mengerikan lagi Jos. Nah, di situ sampai titik itu gimana sampai bisa berubah? Tadi poinnya. Ini sih, di masa masturbasi itu sedang sakit kok, jadi sakit kanker dan bahkan selama pengobatan pun masih gitu. Oke. Kan di rumah nggak ngapa-ngapain ya, udah tahu nih dulu kemarin udah kebiasa bikin jadwal. Ini bobrok kayak aku juga sih, jadi mau melakukan hal itu pun aku bikin jadwalnya. Jadi separah itu, dan selama sakit juga belum berubah sih. Jadi untuk mengisi rasa capek bolak-balik ke rumah sakit dan untuk menenangkan pikiran, aku pelariannya ke masturbasi. Dan aku mikir seperti ada suara di hati, kalau kamu sampai sekarang masih gini-gini terus, kamu masa depannya mau jadi apa gitu. Good point itu. Karena Tuhan menciptakan perilaku seksual manusia tuh kudus adanya,
satu pasangan suami istri dalam pernikahan yang kudus. Jangan sampai hanya sebagai objek gitu. Manusia tuh berharga, perempuan tuh berharga di mata Tuhan. Ya betul. Justru di situ turning point-nya justru. Ya. Kita bisa lihat sebetulnya itu adalah Roh Kudus yang bekerja, mengingatkan, menegur, dan disitulah pentingnya lagi ya. Ini pernah saya bahas juga sebetulnya di khotbah. Ada dua hal yang ini harus kita rangkul bareng-bareng, yaitu ada bagiannya Tuhan dan ada bagiannya manusia. Jadi kalau bagiannya Tuhan mengingatkan, bagiannya manusia responi dong. Nah, responi ini bukan hanya sekedar oke, ya bertobat. Nah, ini yang saya selalu tekankan adalah kita harus pahami pertobatan itu bukan cuma sekedar berbalik arah 180 derajat. Artinya membelakangi dari dosa itu, tetapi ada hal lain dari pertobatan, yaitu mendekat. Jadi bukan cuma berbalik aja, nggak cukup berbalik aja, karena kita nggak akan kuat. Makanya kita harus mendekat kepada Kristus yang merupakan tembus dosa kita. Jadi kalau bertobat, tolong bukan hanya sekedar turning point. Turning point itu penting karena itu memang titik awal kan ya, namanya juga turning point, titik awal untuk kita berbalik. Tapi perlu ada hal berikutnya, itu mendekat kepada Allah. Nah, itu yang akan membuat kita kuat. Oke, Jos. Nah, ini mungkin kita akan batasi nggak terlalu banyak ya di area ini. Ya, tadi saya hanya mengingatkan sedikit dari poin pertama yang Jos bilang. Itu kalau kita baca di Yakobus, anggaplah sebuah kebahagiaan gitu kan ya. Tentang apa nih? Kalau kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena apa, di situ ada yang namanya iman ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu jadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, tetapi di sini saya skip dulu. 12, kita mulai ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi ada ujian, ada pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Allah tidak pernah mencobai siapapun juga. Sebab Allah di sini dikatakan, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, lalu pencobaan ini mengenai apa sih? Ayat 14-nya kita mesti baca. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena dia diseret dan dipikat olehnya. Tapi jadi intinya ada ujian, ada pencobaan. Sebetulnya pada akhirnya saya memandang keduanya hal yang perlu kita pahami dengan baik. Walaupun kalau secara kata pencobaan itu lebih ke bersifat destruktif secara kata bahasa Yunaninya ya, berusaha untuk menghancurkan dan menjatuhkan. Sedangkan ujian itu untuk memurnikan. Makanya ada kaitannya kalau di ujian itu imanmu, benar nggak yang tadi kita bacakan ya? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Nah, ini artinya untuk memurnikan iman kita. Setiap ujian dari Tuhan itu memurnikan iman kita. Tetapi yang jadi permasalahan kalau kita cuma ngeributin mana ujian, mana pencobaan, pada akhirnya kita malah pusing sendiri tentang ini ujian atau pencobaan. Menurut saya sikap yang harus diambil orang percaya adalah justru entahkah itu ujian, entahkah itu pencobaan, seharusnya kita bertahan di dalam iman kita, sehingga kita tahu bahwa ketika kita dalam pencobaan pun kita tidak masuk di dalam yang namanya lust. Lust itu jadi kayak keinginan hawa nafsu yang harus dipenuhi, apapun itu bentuknya ya. Dan kita mesti tahu bahwa itu adalah keinginan kita sebetulnya ketika kita jatuh. Nah, seringkali ada satu pihak lagi, pencobaan bisa datang dari iblis nggak? Bisa. Tapi karena tahu pencobaan bisa datang dari iblis, akhirnya disalahkan adalah iblisnya. Padahal sekali lagi Yakobus mengatakan tiap-tiap orang itu sebenarnya dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi artinya gini, simpelnya adalah iblis bisa aja menawarkan ke kita. Tapi kita mau hidupi keinginan kita enggak? Masuk di dalam dosa itu. Jadi sebetulnya kalaupun dosa, walaupun itu datangnya dari iblis, yang salah tetap kita sebetulnya. Nah, ini yang maksud saya kita perlu pahami bahwa baik itu datang dari iblis ataupun dari siapapun. Karena kalau ujian bisa datang dari Tuhan untuk memurnikan iman kita. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita terus bertekun. Karena kalau dia mesti dikatakan salah satu pentingnya adalah ketekunan untuk kita bisa sampai ke tahan uji.
Nah, kita harusnya mulai punya sikap, kita ambil maupun itu ujian ataupun pencobaan, gak usah dipusingin. Yang penting kita fokus ke Tuhan, nah, kita bertekun, kita akan menceritakan aja. Pesan Jos untuk anak-anak muda yang menghadapi tantangan yang sama di dalam, khususnya adiksi tentang ini kita batasi berarti adiksi terhadap pornografi. Bisa dengan kalian teman-teman alihkan kebiasaan kalian dengan hal-hal positif gitu. Jangan habiskan waktu terlalu lama di gadget karena akan datang dengan sendirinya kok. Iya. Gak bisa kita lawan gitu. Kalau semakin kita lawan semakin gagal lah kita gitu. Kalau pepatah larilah dari masalah, ini khususnya untuk ini ya, bukan masalah yang lain. Larilah dari konten-konten yang seperti itu gitu, jangan dilawan gitu. Iya, ini kontekstualnya adalah Yusuf. Yusuf kan dengan tante Poti ya, ini kan gak pernah disebut namanya, jadi kita sebut tante Poti ya. Di rumah Potifar itu dia punya chance untuk dia lakukan. Dia punya kesempatan untuk dia masuk dalam dosa itu. Tetapi yang dia lakukan adalah dia lari. Ya, saya setuju dengan Jos. Jadi artinya jangan ngerasa kita jago. Kadang-kadang kita ngerasa tenang, saya tahan, saya kuat iman. Tidak begitu. Kalau memang itu membawa kepada keinginan, ya nanti kita akan masuk dalam percobaan dan jatuh di dalam percobaan, itu lebih baik kita lari. Setuju Jos. Thank you. Ada lagi Jos pesannya? Kalau memang kalian ini sekarang momennya udah jatuh gitu, udah sampai ke tahap masturbasi, memang gak gampang sih kok. Aku juga gak langsung hari ini doa minta kekuatan Tuhan, besoknya langsung bersih total gitu, enggak. Coba dijalani aja dulu, pelan-pelan ubah habit, nanti lama-kelamaan pelampiasan kalian juga akan terkikis gitu. Oke, benar. Itu prosesnya Jos sampai lepas total itu berapa lama Jos? Aku kan terekspos-nya itu tahun 2023 awal, masih kuliah sendirian di kosan itu dia kan ya. Terus sakit dan itu menjadi pengingat dan teguran juga buat aku untuk berubah dan bersih total dan merasa jijik dengan dosa itu baru tahun ini sih, di Maret April. Jadi 2 tahun lebih aku bergumul dengan dosa itu. Jadi itu masih ada fase istilahnya jatuh bangun ya. Okay. Tetapi intensitasnya selalu berkurang kan ya? Ya roller coaster sih. Roller coaster ya betul. Di satu momen saking mumetnya pikiran, hampir tiap hari bahkan bisa untuk nonton, bahkan kadang seminggu sekali.